Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mila Hanifa dengan NIM 2307641 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini, saya izin untuk mempresentasikan proposal kewirausahaan saya yang berjudul Code Twist atau Coconut Twist. Latar belakang dari pendirian Code Twist. Permintaan akan minuman sehat dan alami terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat. Di kalangan pelajar dan mahasiswa, terutama di UNP atau Universitas Negeri Padang, kebutuhan akan minuman yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga memberikan manfaat kesehatan menjadi signifikan. Coconut Twist hadir untuk memenuhi kebutuhan ini dengan menawarkan berbagai varian minuman berbasis kelapa yang alami dan bergizi. Melalui kemitraan dengan petani kelapa lokal, Coconut Twist juga berkomitmen untuk mendukung ekonomi lokal dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Kemudian visi dari usaha kami. Menjadi merek terkemuka dalam industri minuman sehat berbasis kelapa di Indonesia, dikenal karena kualitas, inovasi, dan komitmen terhadap kesehatan konsumen dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, misi dari usaha ini. Pertama, menyediakan minuman berbasis kelapa yang alami, berkualitas tinggi, dan lezat. Kemudian, mendukung kesejahteraan petani kelapa lokal melalui kemitraan yang berkelanjutan. Kemudian, mengedukasi konsumen tentang manfaat kesehatan dari kelapa. Terakhir, menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan usaha. Pertama, mencapai penetrasi pasar yang signifikan di kalangan pelajar dan mahasiswa UNP dalam 1 tahun pertama. Kedua, membangun merek yang dikenal luas dan dipercaya oleh konsumen sebagai penyedia minuman kelapa berkualitas. Ketiga, mengembangkan berbagai varian produk inovatif yang memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Terakhir, mencapai keuntungan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Selanjutnya, analisis SWOT dalam usaha ini. Pertama, strength atau kekuatan. Produk kami alami dan kaya nutrisi. Kemudian, bahan bakunya berkualitas dan dari petani lokal. Kemasan yang kami pakai ramah lingkungan. Dan yang terakhir, tim manajemen yang berpengalaman di industri minuman dan kesehatan. Kemudian weaknesses atau kelemahan. Pertama, ketergantungan pada ketersediaan kelapa sebagai bahan baku utama. Kedua, perlu investasi awal yang besar untuk fasilitas produksi dan pemasaran. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Pertama, pertumbuhan pasar minuman yang sehat dan pesat. Kedua, kesadaran konsumen yang meningkat terhadap produk alami dan berkelanjutan. Ketiga, kemungkinan ekspansi ke pasar nasional. Kemudian threat atau ancaman. Pertama, persaingan dari produk minuman sehat lainnya. Kedua, perubahan tren yang cepat. Dan ketiga, ketidakstabilan harga dan pasokan bahan baku. Mohon maaf sebelumnya saudara, karena terdapat kesalahan pengetikan, jadi yang weaknesses itu seharusnya ditulis sebagai threat atau ancaman. Kemudian strategi perusahaan. Pertama, strategi produk. Mengembangkan varian produk yang inovatif dan menarik untuk berbagai segmen pasar. Kedua, menjaga kualitas produk dengan standar tinggi dan bahan alami. Selanjutnya, strategi pemasaran. Pertama, menggunakan pemasaran digital untuk meningkatkan visibilitas dan jangkauan produk. Kedua,
mengadakan event atau sampling di kampus UNP untuk memperkenalkan produk kepada konsumen baru. Dan ketiga, kerjasama dengan koperasi mahasiswa dan toko kesehatan untuk memperluas distribusi. Kemudian, strategi operasional. Pertama, menjalin kemitraan jangka panjang dengan petani kelapa lokal untuk memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku. Yang kedua, menerapkan sistem produksi yang efisien dan ramah lingkungan. Terakhir, strategi pemasaran atau keuangan. Mengoptimalkan pengelolaan biaya untuk mencapai efisiensi operasional. Yang kedua, mencari sumber pendanaan yang mendukung ekspansi dan inovasi produk. Mohon maaf ada kesalahan pengetikan, itu seharusnya strategi pemasaran itu harusnya strategi keuangan, bukan pemasaran. Kita lanjut ke deskripsi usaha. Bidang usaha yang kami ambil bergerak di bidang produksi dan distribusi minuman kesehatan berbasis kelapa. Usaha ini fokus pada pembuatan minuman yang alami, sehat, dan menyegarkan dengan menggunakan kelapa sebagai bahan utama. Kemudian jenis produk yang kami tawarkan ialah ada 3. Pertama coconut water, kemudian coconut milkshake, dan coconut smoothie. Coconut water adalah air kelapa murni yang menyegarkan dan kaya akan elektrolit. Kemudian coconut milkshake, minuman berbasis santan kelapa yang dipadukan dengan buah-buahan segar, menghasilkan rasa yang kaya dan creamy. Dan terakhir coconut smoothie, smoothie yang dibuat dengan kelapa dan bahan alami lainnya seperti buah-buahan, biji chia, dan madu untuk menambah manfaat kesehatan. Kita lanjut ke kegunaan, keunggulan, dan keunikan dari produk. Pertama, kegunaan. Produk coconut twist dirancang untuk memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen termasuk hidrasi optimal, peningkatan energi, serta asupan nutrisi yang seimbang. Minuman ini cocok untuk dikonsumsi oleh semua kalangan, terutama mereka yang memiliki gaya hidup aktif dan sehat. Kemudian keunggulan dari produk kami. Pertama, kandungan alami. Semua produk menggunakan bahan-bahan alami tanpa pengawet atau pewarna buatan. Kedua, nutrisi tinggi, kaya akan elektrolit, vitamin, dan mineral yang penting bagi tubuh. Ketiga, rasa autentik, menghadirkan rasa kelapa yang murni dan menyegarkan. Dan terakhir, ramah lingkungan. Kemasan produk menggunakan bahan biodegradable. Selanjutnya, keunikan produk. Pertama, varian unik. Kombinasi kelapa dengan berbagai buah dan bahan alami lainnya menciptakan rasa yang unik dan inovatif, seperti coconut strawberry smoothie atau coconut mango milkshake. Kemudian, kemasan ramah lingkungan menggunakan kemasan yang biodegradable dan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ketiga, kemitraan dengan petani lokal. Bekerja sama dengan petani lokal untuk memastikan bahan baku berkualitas tinggi dan mendukung ekonomi lokal. Yang terakhir, produk fungsional. Setiap varian minuman dirancang untuk manfaat kesehatan tertentu, seperti energi tambahan atau detoksifikasi. Selanjutnya, waktu untuk satu siklus usaha. Satu siklus usaha dari produksi hingga distribusi membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Berikut adalah penjabarannya. Pertama, pengadaan bahan baku sebanyak 2 hari, proses produksi sebanyak 3 hari, pengemasan sebanyak 1 hari, distribusi sebanyak 1 hari, dan promosi dan penjualan berkelanjutan sepanjang bulan. Selanjutnya, dampak usaha terhadap lingkungan. Coconut Twist berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui, pertama, penggunaan bahan kemasan biodegradable untuk mengurangi limbah plastik. Kemudian kemitraan dengan petani kelapa lokal untuk mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Terakhir, pengolahan limbah produksi untuk mengolah limbah organik menjadi kompos. Kemudian,
Resiko bisnis dan pengelolaannya. Yang pertama, ada ketersediaan bahan baku. Resiko utama adalah fluktuasi ketersediaan kelapa. Pengelolaannya dilakukan dengan menjalin kontrak jangka panjang dengan petani lokal dan diversifikasi sumber bahan baku. Kemudian ada kompetisi pasar, persaingan dengan produk sejenis. Strategi pengolahan termasuk inovasi produk, pemasaran kreatif, dan menjaga kualitas produk untuk mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, perubahan tren konsumen. Resiko perubahan preferensi konsumen diatasi dengan terus melakukan riset pasar dan beradaptasi dengan tren kesehatan terbaru. Dan terakhir, dampak lingkungan. Pengelolaan limbah, produksi, dan penggunaan kemasan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan. Kita lanjut ke rencana pemasaran. Pertama, target konsumen. Coconut Twist menargetkan konsumen dari kalangan pelajar dan mahasiswa Universitas Negeri Padang atau UNP. Segmen ini dipilih karena pertama, kesadaran tinggi terhadap kesehatan dan gaya hidup sehat. Kedua, kebutuhan akan minuman yang menyegarkan dan menyehatkan sebagai alternatif minuman ringan. Dan terakhir, aktivitas akademis dan non-akademis yang tinggi membutuhkan asupan nutrisi dan hidrasi yang optimal. Selanjutnya, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran utama adalah area kampus UNP dan sekitarnya, meliputi kantin, pertama kantin dan kafeteria kampus, kedua toko dan kios di sekitar kampus, ketiga event-event kampus seperti seminar, workshop, dan acara olahraga. Terakhir, online melalui platform e-commerce dan media sosial yang populer di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, situasi persaingan. Situasi persaingan di wilayah kampus UNP melibatkan berbagai produk minuman, baik dari perusahaan besar maupun usaha lokal. Beberapa kompetitor utama adalah: pertama, minuman ringan berkarbonasi yang banyak diminati; kedua, minuman kesehatan lainnya seperti jus buah dan susu kedelai; dan ketiga, usaha lokal yang menawarkan es teh dan minuman tradisional. Kemudian, berikut adalah jumlah dan harga produk yang kami tawarkan. Pertama, varian produk dan harga. Untuk coconut water sebanyak 250 ml, kami jual seharga Rp10.000. Untuk coconut milkshake dengan mili yang sama, kami jual dengan Rp15.000. Sedangkan untuk coconut smoothie dengan mili yang sama, kami jual dengan Rp12.000. Selanjutnya untuk paket hemat. Paket hemat ini bertujuan untuk pelanggan tertarik untuk membeli produk secara banyak atau besar-besaran. Pertama, kami menawarkan ada paket 1, 3 botol coconut water, seharga Rp28.000. Kemudian ada paket 2, yaitu 2 botol coconut milkshake, ditambah 1 botol coconut smoothie, seharga Rp40.000. Kemudian terakhir ada paket ketiga, 3 botol coconut smoothie, seharga Rp33.000. Selanjutnya, strategi promosi yang kami gunakan ada 4. Pertama, promosi di media sosial. Menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk dengan konten kreatif dan menarik, termasuk review dari influencer kampus. Kemudian, event dan sampling. Mengadakan sesi mencicipi gratis di berbagai acara kampus untuk memperkenalkan produk dan mendapatkan feedback langsung dari konsumen. Yang ketiga, program loyalitas, di mana menawarkan program loyalitas seperti kartu stempel, di mana setiap pembelian akan mendapatkan stempel dan setiap mencapai jumlah tertentu, misalkan 10, pelanggan berhak mendapatkan produk gratis. Kemudian diskon peluncuran, memberikan diskon khusus pada periode peluncuran untuk menarik perhatian awal dan mendorong pembelian pertama. Selanjutnya, distribusi produk kami. Ada 3 tempat fokusnya. Pertama di kantin dan kafetaria.
menyediakan produk di kantin dan kafetaria kampus untuk memudahkan akses bagi mahasiswa. Kemudian toko dan kios menjual produk di toko dan kios sekitar kampus yang sering dikunjungi oleh mahasiswa. Kemudian terakhir penjualan online, menawarkan penjualan melalui platform e-commerce dan media sosial dengan opsi pengantaran langsung ke kos atau tempat tinggal mahasiswa. Kita beralih ke rencana produksi atau pengembangan produksi. Kita mulai dari bahan baku. Bahan baku terdapat dua macam, pertama bahan utama dan kedua bahan pembantu. Yang pertama, bahan utama. Bahan utama ini kami menggunakan 3 bahan, yaitu kelapa, buah-buahan segar, dan bahan tambahan seperti madu alami, biji chia, dan yogurt untuk menambah nilai gizi dan rasa. Kemudian, bahan pembantu. Bahan pembantu ini ada dua macam, yaitu gula kelapa dan es batu. Selanjutnya kita beralih ke alat atau teknologi. Alat yang dipakai dalam pembuatan produk dan pengemasan produk dan penyimpanan produk itu ada 5 macam alat. Pertama, blender untuk mengolah kelapa dan buah menjadi milkshake dan smoothie. Kemudian ada mesin pemeras kelapa untuk mengekstrak air kelapa dan santan. Kemudian ada filter dan saringan untuk memisahkan serat dan memastikan kejernihan produk. Kemudian ada alat pengemasan, mesin pengemas sederhana untuk mengemas produk dalam botol biodegradable. Kemudian terakhir ada cooler atau freezer untuk menyimpan bahan baku dan produk jadi agar tetap segar. Selanjutnya beralih ke proses produksi. Proses produksi terdapat 4 proses. Oh, salah. Ada 7 proses, yaitu pertama ada penerimaan penyortiran bahan baku, kedua ada pembersihan dan persiapan, ketiga ada ekstraksi, keempat ada pencampuran dan pengolahan, kelima ada penyaringan, keenam ada pengemasan, ketujuh ada penyimpanan dan distribusi. Selanjutnya kita membahas kapasitas produksi. Untuk target produksi harian dari setiap produk, ada yang 100 botol, ada juga yang hanya mencapai 75 botol. Yang 100 botol itu untuk coconut water, dan sisanya yang 75 botol per hari itu ada coconut milkshake dan coconut smoothie. Kemudian, penyesuaian kapasitas. Kapasitas produksi dapat ditingkatkan berdasarkan permintaan pasar dan peningkatan penjualan. Pengembangan fasilitas dan penambahan alat produksi dapat dilakukan jika permintaan melebihi kapasitas produksi awal. Kita beralih ke pengembangan produksi. Terdapat 4. Pertama, peningkatan teknologi. Menginvestasikan dalam mesin otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi, seperti mesin pemeras kelapa otomatis dan mesin pengemas otomatis. Kemudian ada pelatihan karyawan, melakukan pelatihan rutin untuk karyawan agar dapat mengoperasikan alat-alat produksi dengan efisien dan memahami standar kualitas yang harus dipenuhi. Yang ketiga, ada diversifikasi produk, yaitu mengembangkan varian baru berdasarkan feedback konsumen dan tren pasar, seperti menambahkan rasa baru atau menggabungkan kelapa dengan bahan-bahan superfood lainnya. Dan terakhir ada pengembangan rantai pasokan, menjalin kemitraan lebih erat dengan petani kelapa dan pemasok buah untuk memastikan kontinuitas dan kualitas bahan baku. Kita lanjutkan ke rencana manajemen. Pertama, bentuk usaha dan struktur organisasi serta personilnya. Pertama, bentuk usaha. Coconut Twist akan beroperasi sebagai sebuah usaha mikro kecil atau UMK yang berfokus pada produksi dan distribusi minuman kesehatan berbasis kelapa. Kemudian struktur organisasi dan personelnya, pemilik usaha, nama Mila Hanifa,
Peran pemilik dan pengelola usaha, tanggung jawab mengelola keseluruhan operasional bisnis, strategi pengembangan, dan pengelolaan keuangan. Kemudian struktur organisasi. Ada pertama manajer produksi yang bertanggung jawab sebagai atas semua produksi harian, pengadaan bahan baku, dan kualitas produk. Kemudian ada manajer pemasaran yang menangani strategi pemasaran, promosi, dan distribusi produk. Terakhir ada staf administrasi dan keuangan yang bertanggung jawab atas administrasi umum, manajemen keuangan, dan pelaporan pajak. Selanjutnya, ada tim pengelola serta jumlah tenaga kerja. Tim pengelola terdiri dari pemilik usaha 1 orang, manajer produksi 1 orang, manajer pemasaran 1 orang, dan staf administrasi dan keuangan 1 orang. Yang kedua, jumlah tenaga kerja. Terdiri atas operator produksi 2 orang, sales dan promotor 2 orang, dan terakhir kurir pengiriman 1 orang. Kemudian rencana UKM Mitra. Pertama, ada kerjasama dengan koperasi mahasiswa. Terdapat 2 langkah dalam hal tersebut, yaitu pertama mengajukan proposal kerjasama dengan koperasi mahasiswa UNP untuk menjual produk Coconut Twist di kantin ataupun di toko yang dikelola oleh koperasi mahasiswa. Kemudian, menawarkan skema diskon khusus atau keuntungan tambahan sebagai insentif bagi koperasi mahasiswa untuk menjual produk. Yang kedua, kemitraan dengan pengusaha UKM lokal. Terdapat 2 langkah. Yang pertama ada mengembangkan jaringan kemitraan dengan usaha mikro kecil lokal atau UMK lokal seperti warung makan atau kios di sekitar kampus UNP. Yang kedua ada menyediakan produk Coconut Twist dengan harga khusus bagi mitra usaha yang bersedia menjual produk di lokasi mereka. Yang ketiga, ada penawaran produk di acara kampus. Terdapat 2 langkah juga, yaitu yang pertama mengikuti acara kampus seperti seminar, bazar, dan acara kegiatan mahasiswa dengan menyediakan stand penjualan produk Coconut Twist. Yang kedua, menawarkan paket promosi atau diskon khusus selama acara tersebut untuk menarik minat konsumen. Dan yang terakhir, dari rencana UKM Mitra, yaitu adalah pemasaran digital dan influencer kampus. Terdapat 2 langkah juga, yaitu pertama bermitra dengan influencer kampus atau komunitas mahasiswa yang memiliki pengaruh luas di media sosial untuk mempromosikan produk Coconut Twist kepada rekan-rekan mereka. Yang kedua, menggunakan platform media sosial yang populer di kalangan mahasiswa untuk mengiklankan produk dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kita beralih ke rencana keuangan. Kita masuk ke kebutuhan investasi dan modal kerja. Pertama, kebutuhan investasi. Terdiri atas penggunaan mesin-mesin atau bahan baku dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan produksi ataupun distribusi dan promosi. Yang pertama ada mesin pemeras kelapa. Estimasi harganya sekitar 3 juta rupiah. Kemudian blender seharga 1,5 juta rupiah. Kemudian mesin pengemas seharga 2 juta rupiah. Kemudian ada bahan baku awal seperti kelapa, buah-buahan, dan bahan tambahan sebanyak 2 juta rupiah. Dan terakhir biaya lain seperti label, kemasan, promosi awal sebanyak 1,5 juta rupiah. Jadi total kebutuhan investasi yang dibutuhkan pada proyek ini adalah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada modal kerja. Modal kerja yang dibutuhkan yaitu pertama mesin pemeras kelapa, kemudian blender, mesin pengemas, cooler atau freezer, perangkat penyaringan, dan alat pemotong dan pencampur.
Selanjutnya kita masuk ke prediksi arus kas. Pada bulan pertama, pengeluaran besar untuk investasi awal dan arus kas negatif. Untuk bulan kedua sampai ketiga, arus kas negatif karena biaya operasional dan promosi awal. Kemudian mulai menunjukkan peningkatan pada bulan keempat sampai bulan 12. Arus kas positif seiring dengan peningkatan penjualan dan stabilisasi operasional. Berikut kami tampilkan gambaran estimasi arus kas di setiap bulannya pada Coatwise atau Coconut Twice. Pada bulan pertama, kita masih minus 10 juta rupiah karena kita baru mulai. Kemudian bulan kedua dan ketiga kita masih minus ya. Bulan kedua ada minus 2 juta karena masih dalam proses operasional, ada biaya operasional dan promosi awal yang harus kita keluarkan. Dan bulan ketiga juga sama, ada minus 2,5 juta. Pada bulan keempat kita telah menunjukkan arus kas positif, yaitu pemasukan 500.000 dan bulan selanjutnya terus bertambah sebanyak 500.000 di setiap bulannya. Kita masuk ke rencana laba dan rugi. Pertama ada prediksi pendapatan. Prediksi pendapatan pertama ada dua prediksi. Rata-rata pendapatan bulanan dan berjualan adalah sebanyak 6 juta. Kemudian pendapatan tahun pertama itu sebanyak 72 juta rupiah. Selanjutnya prediksi biaya-biaya apa saja yang kita keluarkan. Pertama, biaya bahan baku sebanyak 2 juta rupiah per bulan. Kemudian ada biaya operasional seperti listrik, air, sewa tempat, dan sebagainya. Itu sebanyak 1 juta rupiah per bulan. Kemudian gaji karyawan sebanyak 500.000 per karyawan per bulan. Total gaji sebanyak 3 juta. Kemudian ada biaya promosi dan pemasaran sebanyak 500.000 per bulan. Dan terakhir ada biaya lain-lain seperti transportasi, perawatan mesin itu sebanyak 500.000 per bulan. Total biaya yang dibutuhkan setiap bulan ialah 7,5 juta per bulan. Berikut juga ada gambaran tabel rencana laba dan rugi. Bisa dilihat. Kemudian kita lanjutkan ke benefit and cost ratio. Benefit cost ratio atau BCR dihitung dengan membagi nilai manfaat dengan biaya investasi awal. Dalam kasus ini, manfaat yang dihitung adalah total keuntungan bersih selama periode tertentu dibandingkan dengan biaya investasi awal. Berikut adalah perhitungannya dan menghasilkan 6,2. Dengan BCR sebanyak 6,2, itu menunjukkan bahwa potensi keuntungan jauh lebih besar daripada biaya investasi awal. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam Coconut Twist memiliki potensi yang baik untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi pemilik usaha. Melalui proposal yang sudah saya jabarkan, saya harap apa yang saya jabarkan bisa menjadikan gambaran bagi para pendengar dan juga kepada Bapak yang akan menilai proposal yang telah saya ajukan. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih.